Shalom. Sungguh luar biasa, hari ini kita berada dalam sebuah tempat dengan pemandangan background yang sangat indah. Kita melihat banyak pohon di pegunungan yang cukup luar biasa. Hawanya sejuk dan ini hal yang sangat menyenangkan. Semua orang akan sedang menanti-nantikan suasana ini. Di kota kita tidak dapat, tetapi di sini, di sebuah tempat ini cukup indah. Kita bisa menikmati sebuah pemandangan yang indah. Namun dari kehidupan yang sungguh luar biasa yang bisa kita nikmati dengan tenang ini, kita bisa merasakan betapa luar biasa masyarakat di tempat ini. Mereka menikmati suasana yang sangat enak sekali. Nah, di pena ini pesan bermakna hari ini kita akan belajar satu hal, yaitu tentang extra mile. Apa itu extra mile? Suatu ketika Tuhan Yesus mengajar di sebuah tempat. Yesus mengajarkan banyak hal, tetapi ini sungguh luar biasa. Banyak hal yang Tuhan ajarkan, tetapi extra mile ini pengajaran yang cukup keren. Ketika kita berinteraksi dengan banyak orang, kita tidak akan luput dari sentuhan dan gesekan. Dan itu sangat membuat kita tidak nyaman. Bahkan seorang kawan bisa menjadi lawan. Seorang teman bisa menjadi musuh. Karena interaksi itu. Nah, banyak di antara kita yang kita juga mungkin kita udah melakukan yang baik, tapi kita masih disakiti oleh banyak orang. Kita masih dilukai oleh banyak orang. Kita masih diperdayai banyak orang. Namun Tuhan mengajarkan tentang extra mile di dalam kehidupan kita. Kenapa demikian? Di dalam firman Tuhan diajarkan dalam Matius 5, jangan engkau melawan orang yang menyakiti. Yang berarti jangan kemudian kita, memang firman Tuhan mengajarkan di dalam hukum Taurat mata ganti mata, gigi ganti gigi. Namun itu tidak akan membuat menjadi baik. Tuhan mengajarkan bagaimana kasih itu dibangun. Di dalam satu pengajaran dalam Matius 5 ayat 41 dikatakan demikian. Ketika ada orang yang memintamu berjalan 1 mil, maka berjalanlah 2 mil. Nah, berjalan 1 mil diminta 2 mil, ini disebut extra mile. Yang artinya lebih dari yang kita bayangkan. Mana mungkin ada orang yang meminta kita berjalan 1 mil kemudian kita berjalan 2 mil. Namun itulah yang Tuhan ajarkan. Tetapi konteks dalam firman Tuhan ini adalah bagaimana ketika kita dimusuhi, difitnah banyak orang, ketika kita diperdayai banyak orang. Janganlah kemudian kita mengatakan, oke, 1 kali aku memaafkan kamu, 2 kali memaafkanmu, 3 kali memaafkan kamu. Siapa yang mengajarkan demikian? Bukankah firman Tuhan tidak mengajarkan 3 kali cukup sudah aku mengampuni, aku sudah memaafkan. Tapi berikutnya tidak ada kata maaf bagimu. Tetapi Tuhan mengajarkan dengan extra mile. Extra mile ini adalah berjalan 1 mil, ada orang minta berjalanlah 2 mil, yang berarti begini. Ketika orang nyakiti kamu, firman Tuhan ajarkan kasihi mereka. Jangan engkau membalas mata ganti mata, gigi ganti gigi, tetapi kasihilah musuhmu. Sebab kasih kepada Tuhan itu harus nyata. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita menyatakan kasih Tuhan kepada sesama. Sederhana, mengasihi Tuhan juga sederhana. Kasihilah musuhmu terlebih dahulu. Nah, kalau ada orang menyakiti kita, janganlah kita kemudian membalas, kita dendam, kita simpan kepahitan. Tetapi kasihi mereka musuh. Memang rasanya tidak enak. Kalau ada orang meminta baju, berikan jubah, baju dengan jubah yang berbeda. Baju adalah pakaian di bagian dalam, sehari-hari yang kita pakai. Tapi jubah adalah penutup dari yang di dalam, yang berarti begini. Setiap orang yang menyakiti kita, jangan dibalas dengan kita menyakiti dia, tapi kasih musuh. Sebab dengan demikian, kasih Tuhan akan bisa diterima banyak orang. Ketika kita berkata mengasihi Tuhan tetapi kita memusuhi sesama, itu percuma. Mengasihi Tuhan berarti juga mengasihi sesama. Sebelum kita membuktikan kasih Tuhan, kasihi sesamamu terlebih dahulu.
Oleh karena itu, tidak ada hal yang perlu kita banggakan dalam hidup ini. Dunia mengajarkan berbeda. Dunia mengajarkan kalau kita disakiti, sakiti dia. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kasihi musuh. Maka di sana kasih Tuhan akan nampak. Itulah Tuhan. Bagaimana Yesus dianiaya, Yesus disalib. Dia bukannya membalas, tetapi dia berkata, ya Bapa, ampuni mereka. Kasih karunia itu akan tercurah dalam kehidupan setiap orang. Harus ada cara yang terbaik, yaitu yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Di balik salib ada kasih karunia. Seringkali kita bicara salib, tapi kita tidak mau menerima yang paling buruk dari salib itu. Tetapi bagaimana salib itu bisa kita terima dengan baik dalam kehidupan kita? Yaitu sederhana, mengasihi musuh. Karena salib itu berani menerima yang paling tidak enak dari orang-orang di sekitar kita. Meskipun kita sudah benar sekalipun, tapi ditimpakan kepada kita kesalahan itu adalah hal yang baik. Di dalam Mazmur dikatakan, tertindas itu baik karena aku mau belajar ketetapan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita belajar dengan ketetapan Tuhan, bahwa Tuhan itu baik. Kasih musuhmu, jangan dibenci. Jangan kemudian mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ketika ada orang nyakitin kita, kita akan mengasihi dia. Kita akan tunjukkan kasih kita secara nyata, supaya orang nyakiti kita melihat Kristus dalam kehidupan kita. Sungguh luar biasa. Dunia tidak mengajarkan ini, tapi firman Tuhan mengajarkan. Extra mile, berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Kalau ada orang meminta berjalan 1 mil, maka berjalanlah 2 mil. Kalau ada orang nyakitin kita, maka kasihi mereka. Tuhan Yesus memberkati. Salam pena.